Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak ibu sekalian, bahwa pada hari ini kami mengadakan kegiatan konferensi pers tentang program strategis nasional di Kabupaten Gorontalo pada hari ini tanggal 12 April 2021. Saya didampingi dari Dinas Koperasi dan UKM, dari Dinas Badan Keuangan Daerah, juga dari Dinas Transmigrasi dan Perikanan. Kebetulan Transmigrasi dan Perikanan hari ini masih izin karena ada kegiatan juga tadi, kegiatan juga. Kabupaten Gorontalo pada hari ini melaksanakan kegiatan konferensi pers itu dalam rangka kegiatan program strategi nasional, di mana ada beberapa kegiatan dilaksanakan oleh Kabupaten Gorontalo, yaitu ada kegiatan IP4T, ada kegiatan PTSL, ada kegiatan transmigrasi, dan lain-lainnya. Dan kebetulan di daerah Gorontalo ini juga ada beberapa target-target lainnya juga yang kami akan laksanakan selain dari kegiatan program strategi nasional. Sebagai ungkapan kami bahwa Kabupaten Gorontalo yaitu terletak di 121 lintang utara dan 125 sampai 14 derajat di sudut timur. Kemudian batas-batas yang membatasi dengan Kabupaten Gorontalo, sebelah utara dengan Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian sebelah timur dengan Kota Gorontalo dan Kabupaten Bonebelango, kemudian sebelah selatan dengan Laut Telukung ini, dan sebelah barat berbatasi dengan Kabupaten Walemo. Kemudian luas Kabupaten Gorontalo yaitu 1.750 km dan terdiri dari 19 kecamatan dan 219 desa dan kelurahan. Kemudian tanah-tanah yang terdaftar di Kabupaten Gorontalo sampai saat ini ada sekitar 92.501 bidang, atau 68,71% yang sudah terdaftar di Kabupaten Gorontalo. Dengan rincian bahwa hak milik ada sekitar 80.675 bidang, kemudian hak guna usaha ada 118 bidang, lalu hak guna bangunan ada sekitar 10.498 bidang, kemudian hak pakai ada 1.173 bidang. Total keseluruhan adalah 92.571 bidang. Kemudian, dalam program strategis nasional juga ini, kami telah melaksanakan kegiatan di IP4T, yaitu di Desa Tenggela, Kecamatan Pilango, yaitu ada sekitar 2.000 bidang. Program strategis nasional yang namanya PTSL juga ada sekitar 5.076 bidang sertifikat, kemudian ada sekitar 4.400 PBT. Dari 5.076 bidang yang sudah kami targetkan pada tahun ini, sampai dengan saat ini, yang sudah terberkaskan yaitu ada sekitar 2.600 bidang. Kemudian, untuk PBT, dari target 4.400, kami sudah mendapatkan 4.200 bidang yang sudah terukur sampai saat ini. Namun di dalam kegiatan di dashboard, kalau umpamanya kami melihat langsung di dashboard bahwa kegiatan survei itu ada sekitar 2.582, itu di dashboard. Kemudian untuk di pemberkasan sudah 2.441. Kemudian yang sudah tersertifikat sampai dengan saat ini ada sekitar 1.213 bidang.
yang sampai dengan saat ini. Kemudian dalam kegiatan PTSL juga ada kegiatan redistribusi. Kegiatan redistribusi tahun ini ada sekitar 267 bidang, yaitu di Desa Puncak dan di Desa Ayu Melingo. Di tahun 2020 kemarin, bahwa transmigrasi itu ada sekitar 1.316 bidang, yaitu terdiri dari beberapa desa, kemudian yang ditransmigrasi ada sekitar 445, yaitu juga di Desa Ayu Melingo dan Puncak juga. Kemudian, di dalam kegiatan tahun 2021 ini juga kami mendapatkan juga 267 ini. Di Desa Ayu Melingo ada sekitar 136 bidang, kemudian di Desa Puncak yaitu 131. Kemudian di tahun-tahun depan, di tahun-tahun berikutnya kami juga akan mendapatkan target sekitar 450 dari Dinas Transmigrasi juga, seperti itu. Kemudian ada beberapa kegiatan di PTSL yang sampai saat ini ada namanya PTSL Mandiri. PTSL Mandiri itu kerjasama kami dengan lintas sektor, yaitu ada UKM dan ada nelayan. UKM itu ada sekitar 250 bidang, itu terpencar di beberapa desa. Kemudian yang nelayan, kami sebarkan di daerah Petra Pantai, yaitu ada 100 bidang, yaitu di Desa Biluhu Timur dan di Desa Langgula. Di Biluhu Timur ada sekitar 79, kemudian di Langgula ada sekitar 32 bidang, hingga 100 bidang keseluruhannya. Kemudian UKM sampai dengan saat ini kami belum mendapat kegiatan pengumpulan maupun pemberkasan karena masih ditelusuri oleh dari Dinas UKM. Nanti lebih jelas lagi dari Dinas UKM akan menjelaskan tentang kegiatan UKM nanti ini. Ada sekitar 250 bidang, itu terpencar di beberapa desa di Kecamatan Kabupaten Gorontalo. Kemudian juga dari tanah-tanah instansi pemerintah, sampai dengan saat ini kami sudah melaksanakan kegiatan pensertifikatan, kemudian sudah kami serahkan waktu kemarin di tahun 2020 itu ada sekitar 78 bidang itu tanah pemerintah provinsi, yaitu di daerah kegiatan Jalan Gor. Kemudian sampai dengan saat ini kami sudah melaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah instansi pemerintah. Sampai saat ini kami sudah mendapatkan target juga ada 100 bidang dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Dan sampai dengan saat ini nanti akan dijelaskan oleh saudara kami dari dinas dari Badan Keuangan Daerah bahwa kegiatan untuk pensertifikatan tanah pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo sampai saat ini kami belum bisa melaksanakan kegiatan apa-apa karena masih dalam proses untuk pemberkasan. Kemudian di dalam kegiatan PTSL ini kami perlu sampaikan bahwa sampai dengan saat ini sudah beberapa yang sudah melaksanakan kegiatan validasi kegiatan dari tahun 2020 kemarin itu. Kenapa sampai saat ini kami melaksanakan kegiatan validasi karena sebelumnya waktu tahun masih kegiatan corona bahwa BPHTB sebelum melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat harus bayar BPHTB. Nah, sekarang dengan adanya PTSL ini, BPHTB sudah bukan diinginkan tapi dalam proses untuk penyerahannya, tapi nanti pada saat akan kegiatan jual beli maupun kegiatan hibah atau kegiatan perangan hak itu akan diadakan validasi oleh Dinas Pendapatan Daerah. Untuk lebih jelas lagi akan dijelaskan oleh Dinas Pendapatan Daerah bahwa kegiatan BPHTB tervalidasi sudah berapa, nanti kami akan menjelaskan dari pihak Dinas Transmigrasi Daerah. Kemudian dalam kegiatan ini juga kami akan jelaskan bahwa BPHTB itu salah satu pendapatan daerah yang mana bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sudah merupakan target kami juga di tahun-tahun 2021. Untuk lebih jelasnya lagi kami akan serahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Ya. Terima kasih Pak Rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya Kasubdit Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo.
mewakili Ibu Kaban. Mohon maaf Ibu Kaban karena belum sempat hadir pada saat ini. Karena beliau masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan mungkin salah satunya dengan kegiatan pada hari ini. Terkait program pertanahan, ada salah satu hal yang sangat berhubungan dengan pendapatan daerah pada kegiatan pertanahan. Di antaranya selain perolehan hak baru juga peralihan hak. Nah, dalam rangka peralihan atau perolehan hak itu ada kewajiban pajak daerah, namanya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Memang pada tahun 2009 sampai tahun 2009 itu masih pengelolaannya masih pada pemerintah pusat. Tapi dengan adanya Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka mulai tahun 2011 dengan adanya peraturan daerah nomor 39 tahun 2010 tentang biaya perolehan hak atas tanah bangunan BPHTB, maka pemungutan BPHTB itu beralih menjadi pajak daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo yang dulunya namanya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, terkait program pemerintah termasuk pemerintah daerah sebenarnya ada perbedaan. Ada kebijakan pemerintah daerah untuk membedakan pengenaan tarif. Secara umum, BPHTB itu pengenaan tarifnya adalah 5%. Tetapi terkait BPHTB atas program pemerintah termasuk Prona, PTSL, dan lain-lain sejenis ataupun dia program daerah, maka tarifnya 2,5%. Jadi hal itu sudah diatur pada pasal 7 ayat 2 Perda 39 tahun 2010 tentang BPHTB tersebut. Itu kebijakan pemerintah daerah. Nah, sekedar informasi, BPHTB itu merupakan pajak daerah yang sangat stabil penerimaannya dan berkontribusi sangat besar terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Gorontalo. Dari tahun 2015 itu kita hanya 2,1 miliar. Nah, di tahun 2020 kita ada penerimaan sekitar 11 miliar. Jadi sangat besar kontribusinya terhadap penerimaan daerah khususnya pajak daerah. Dan tahun 2021 kita menargetkan sebesar 15 miliar. Dan saat ini kita sudah memperoleh sekitar 1,1 miliar. Jadi nah, adanya PTSL dan program pemerintah tentang pertanahan, secara umum pemerintah daerah mendukung. Bahkan kita juga dengan pemberian kebijakan-kebijakan terkait penerapan tarif tersebut. Nah, yang kita mungkin harapkan adalah dengan adanya PTSL Prona, pertama lebih terdata objek tanahnya dan kami bisa lebih terdata objek PBB. Itu kepentingan kita ada dua, pajak bumi dan bangunan dan juga terutama BPHTB. Nah, kami memang meminta untuk pemerintah desa atau juga melalui badan pertanahan bahwa terkait perolehan hak atas tanah termasuk PTSL, Prona dan lain-lain, maka ada khusus kami meminta untuk bahwa tanah yang akan dimohonkan peralihan tanahnya itu sudah terdaftar sebagai objek PBB dan wajib pajaknya ada yang menyatakan bahwa masyarakat itu sudah memiliki kewajiban kepada negara, kepada daerah dalam bentuk PBB. Sehingga ketika kita akan menghitung juga BPHTB-nya sangat mudah dan kita sudah bisa mengidentifikasi langsung bahwa tanah tersebut memang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemohon perolehan hak atas tanah. Terkait ada permasalahan BPHTB, alangkah baiknya mungkin jika ada hal-hal yang tidak jelas silahkan ditanyakan ke kami. Kami melalui Badan Keuangan silahkan langsung apakah melalui via telepon atau bagaimana, silakan. Mungkin demikian dari kami Pak Kakan. Ada hal-hal lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di samping kiri saya ada Ibu dari Dinas Koperasi dan UKM akan menjelaskan seperti apa kegiatan UKM sampai dengan saat ini. Ada sekitar 250 bidang yang sudah tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kabupaten Gorontalo. Sampai dengan saat ini belum ada berkasnya. Mungkin insya Allah akan dijelaskan oleh Ibu dari Dinas Koperasi dan UKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM dan saya Sreti Subaila sebagai Kepala Seksi Permodalan dan Promosi.
Jadi kami dari Dinas Koperasi sudah memasukkan sebanyak 250 bidang yang akan mengurus sertifikat, yaitu mereka yang tanahnya ada usaha dan sampai saat ini mungkin kelengkapan berkasnya mungkin belum dilengkapi, dan insya Allah kami akan turun ke lapangan untuk mendapatkan berkas-berkas yang akan dilengkapi nanti untuk mendapatkan sertifikat usaha yang akan mereka dapati. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya ada Bapak dari Pak Ibu dari Dinas Penanggulangan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kantor. Saya dari bidang aset Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Terkait dengan pensertifikatan, kami di tahun 2021 ini mengusulkan 100 bidang tanah untuk proses pensertifikatan. Dari 100 tersebut, ada 78 bidang tanah yang proses pelaksanaannya sementara berjalan. Dari 100 itu ada 20 bidang tanah yang tidak bisa diterbitkan sertifikatnya dikarenakan ada 15 bidang tanah itu masuk dalam wilayah kawasan. Itu rata-rata di wilayah Asparaga, daerah yang masuk wilayah kawasan tersebut. Terkait yang sisanya yaitu 7 bidang tanah itu sudah terbit sertifikatnya, yaitu pada pensertifikatan PTSL yang kita ikut sertakan di desa-desa. Terkait yang sertifikat yang belum bersertifikat tanah-tanah pemerintah Kabupaten Gorontalo, nanti kita akan diusulkan kembali di tahun-tahun berikutnya. Mungkin masih banyak tanah-tanah pemerintah Kabupaten Gorontalo yang perlu disertifikatkan, karena sertifikat itu adalah merupakan sertifikat itu merupakan penjagaan atau pengamanan yang kita butuhkan, karena di tahun-tahun yang akan datang mungkin tanah ini jadi aset yang sangat berharga, karena tidak menutup kemungkinan aset-aset yang bersertifikat saja banyak yang digugat, apalagi yang tidak ada sertifikat. Jadi ini pengamanan hukum kami sebagai pemerintah untuk mengusulkan seluruh tanah pemerintah kabupaten itu sudah bersertifikat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pertemuan kami pada hari ini konferensi dengan dari Gorontalo Pos, dari Gorontalo Pos ya, Gorontalo Pos ya, Gorontalo Pos. Itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah melakukan kegiatan konferensi pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kira-kira yang disampaikan? Soal karangan waktu, Pak, kira-kira Assalamualaikum, terima kasih Pak. Soal target waktu yang akan dilakukan dan berapa lama menindaklanjuti apa yang menjadi targetan Kegiatan untuk iya untuk kegiatan. baik. Bapak saja. Baik, untuk kegiatan pensertifikatan ini, bahwa untuk seluruh Indonesia itu atau di Kabupaten Gorontalo termasuk juga merupakan salah satu program strategi masyarakat itu, sampai dengan tahun 2024 kegiatan pensertifikatan seluruh bidang tanah yang ada di Gorontalo, termasuk Kabupaten Gorontalo. Kemudian untuk tahun 2021 ini, kami mendapatkan target untuk pensertifikatan PTSL ada sekitar 5.076 itu.
kami usahakan di bulan Juni atau Juli sudah selesai, sudah terbit sertifikatnya, karena kita ada kegiatan untuk di bulan September itu ada kegiatan hari bulan tamu kami, hari ulang UPA, pada bulan September 2021. Itu ada kegiatan sertifikat nanti, termasuk juga tanda-tanda perintah yang akan diserahkan di mana termasuk tanda transportasi dan dana lintas sektor yang namanya UKM atau nelayan. Itu kami usahakan di bulan-bulan Juli atau Juni sudah selesai ya, konsep kegiatan untuk di tahun 2021. Tapi untuk keseluruhannya itu kami punya target sampai 2024 seluruh bidang tanah yang ada di Kabupaten Purwakarta untuk sertifikatnya. Itu Pak. Ada lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Kepala Subbagian Usaha Kantor Pertanian Kabupaten Gorontalo. Tadi saya mendengar kalau BPHTB kami sumbangsi ke kabupaten itu sebesar 11 miliar ya Pak ya. Ini kalau boleh saran, bisa nggak ada subsidi ke kami, bantuan mobil buat operasional kami Pak. Terus terang, kami kalau penyerahan sertifikat itu, kami sering bertanya ke masyarakat, ke kepala desa, kalau boleh mobilisasi kami ke desa. Soalnya mobil kami itu sebenarnya sih 2, satu Laresita, cuma Laresita sudah nggak bisa jalan. Jadi kami cuma punya mobil kepala kantor. Kalau kami pakai mobil kepala kantor, nanti kepala kantor kalau ada undangan ke Kanwil atau ke provinsi, nanti Bapak pakai mobil apa? Makanya kami kalau mau penyerahan sertifikat, kami menghubungi desa, kalau boleh fasilitasi kami sediakan mobil, karena kami bawa sertifikat. Kemarin aja kami ke desa Bihe, Pangahu, desa yang paling jauh, 2 jam sampai 3 jam. Pada saat itu kami kebanjiran, banjir. Untung kan kami bawa mobil, sewa dari sini sendiri. Dan kalau kami pakai motor, nanti basah sertifikat, kasihan masyarakat. Jadi mohon izin sampaikan ke Pak Bupati atau bagian Pemda setempat, kami boleh investasi mobil dong, biar cuma 1 saja. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Nah, inilah kerjasama yang baik antara pemerintah, internal pemerintah dan termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Menurut kami sih hal itu sangat dimungkinkan. Tinggal bagaimana kita mengajukan permohonan-permohonan atau hal-hal yang terkait hal tersebut. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Lukman bagaimana kita melakukan pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh instansi selain pemerintah daerah. Silakan Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi permohonan bantuan operasional kendaraan, di kami sebenarnya sudah lama melihat proses pensertifikatan ini kan tidak menutup kemungkinan di sini juga kita akan anggarkan untuk atau disediakan kendaraan untuk operasionalnya. Yang tadi Ibu sampaikan bahwa pada saat penyampaian dokumen sertifikat tidak mungkin dokumen tersebut dibawa melalui motor karena ada kemungkinan kalau hujan bisa terjadi kerusakan atau basah. Di kami sebenarnya bukan cuma di lingkungan pemerintah yang ada di wilayah kita, seperti di kepolisian, kejaksaan, pengadilan agama, itu pemerintah juga ikut membantu proses pelaksanaan dengan proses pinjam pakai kendaraan yang ada di pemerintah ke instansi tersebut. Di kami mungkin tahapan-tahapan atau prosedurnya, mungkin dari pertanahan mengajukan permohonan kendaraan. Permohonan kendaraan ini bisa ada 2 kemungkinannya. Kita menghibahkan ke pemerintah, ke Badan Pertanahan, atau pinjam pakai. Seperti itu. Tergantung dari anggaran pemerintah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, ada lagi?
demikian konferensi pers pada hari ini dilaksanakan oleh Kantor Perantara atas perhatian mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak dan Ibu dari Pemda yang